Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri, khususnya kelas 9 dan umumnya para pemirsa channel Kangto. Ya, semoga Anda tidak bosan dengan materi-materi yang saya sampaikan, khususnya umumnya materi-materi dari para pengajar atau para ustadz-ustadzah dari Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Walaupun sedang LDR dalam belajar, semoga itu tidak menurunkan semangat, tetap semangat dan tetap fokus sehingga apa yang Anda simak bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Oke, kita akan langsung pada bahasan selanjutnya. Bisa disiapkan kitab dan juga bukunya. Kita akan masuk pada bab baru. Setelah kemarin kita menyelesaikan bagian akhir dari inna wa akhwatuha, yaitu tentang takhfif dari inna, anna, lakinna, dan ka'anna. Kalau Anda masih belum paham atau masih janggal, silahkan dilihat video yang kemarin, atau mungkin Anda bisa japri ke saya secara langsung, Kang ini gimana maksudnya, ya silahkan. Saya masih menunggu japrian dari Anda pokoknya. Wes tak tunggu, wes kalau sing japri ya agak masalah. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pada bab berikutnya pada kitab Anda. Silahkan dibuka bagi yang punya kitabnya, bagi yang nggak punya silahkan mendengarkan saja dan disimak. Ya, semoga apa yang saya sampaikan memahamkan dan bermanfaat. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Jangan lupa, mungkin kalau Anda agak boring juga, silakan bisa disiapkan cemilan lah, ngeteh-ngeteh atau ngopi-ngopi. Ya, rileks saja. Ya, rileks saja dalam menyimak apa yang saya sampaikan. Gak usah terlalu sepaneng, gak usah terlalu tegang. Biasa aja, santai. Ya, kalau rileks, insya Allah itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah dipahami. Ya, kalau masih nggak paham juga, tidak masalah. Silahkan tanya, saya tunggu japriannya. Atau mungkin di kolom komentar di bawah juga nggak apa-apa. Juga mungkin maaf bagi para yang pemirsa yang melihat komentarnya isinya absen semua, ya tolong dimaklumi. Oke, kita akan langsung pada bab berikutnya, yaitu pada bab la alati nafil jinsi. Bisa dibuka kitabnya, kita ma'ani sebentar, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Amala inna ja'al ila kunna kirah mufradatan ja'atka aw mukarrarah wansib biha mudafan aw mudari'ah wa badadakal khabarat kurrafi'ah wa rakibil mufrada fatihan kala hawla wa la quwwata wassani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Walaupun falas juga nggak apa-apa ya, itu udah saya pede-pedekan untuk melakukan. Oke, dan sebelumnya juga saya minta maaf kalau ada suara-suara gemericik air di luar ya, karena pas saya recording ini kondisi kampung saya sedang hujan yang lumayan deras. Jadi udah saja anggap ini sebagai back song natural ya, sehingga itu relaksasi. Jadi lebih rileks, ada hujannya. Ini natural kan? Enggak saya bikin ini suaranya, asli hujan di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amala inna, pengamalane inna. Kita ulang dari awal dulu. La utawi iki iku njelasaken la alati kang inna fil jinsi kanggo nafeaken jinis. Amala inna, pengamalane inna. Ij'al dadekno sapa sira lila kedue la. Ij'al dadekno sapa sira ing amala inna lila kedue la. Finna kiroti ing dalem isim nakira. Mufradatan hale ijen dhewean. Ja'at teko apa laka ing sira. Au mukarraratan utawa hale dibolan baleni. Fansib mongko nasabna sapa sira biha kelawan la.
mudhofan ing isim kang mudhof au mudhari'ahu utawa isim kang nyerupani mudhof. Wa ba'daka lan ing dalam sause mengkono-mengkono mudhofan au mudhari'ah al khabara ing khabar uzkur nutura sapa sira rafi'ahu hale wong kang rafa'na ing khabar. Waraqib lan nyusuno utawa merkipo sapa sira al mufrada ing isim kang rupa mufrad fatihan ing mabni fatah kala haula wala quwata kaya contoh la haula wala quwata. Wasani alan ing lafat kang kedua ing lafat kang kedua ij'al dadeno sapa sira ing asani marfu'an ing diwaca rafa au mansuban utawa diwaca nasab au murakkaban utawa disusun utawa diterkib. Wa in rafa'ta lan lamun wis ngrafa'na sapa sira awalan ing lafat kang pertama la tansiba aja nasabna sapa sira ing asani. La tansiba aja nasabna sapa sira ing asani. Oke, kalau ada yang masih ketinggalan bisa diputar ulang ya. Dipelankan atau mungkin di pause play kayak gitu kayak biasanya. Oke, kita masuk pada bab la awatin nafil jinsi atau kita kenal dengan la nafil jinsi. Oke, kalau dulu karena wa akhwatuha itu punya ada istilahnya huruf yang serupa dengan laisa, kemudian ada af'al, misalnya ada kata wa akhwatuha yang mempunyai amal yang sama dengan kana. Inna juga begitu punya pengikut di samping keluarganya yang harmonis itu, yaitu ada la nafil jinsi. Berarti la nafil jinsi di sini nanti mempunyai amal yang sama dengan inna, yaitu tansibu isma wa tarfa'ul khobar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan kupas pelan-pelan, nggak usah terburu-buru nanti keselak. Kita kupas pelan-pelan untuk bab kali ini. Oke, yang pertama kita bahas dari pengertian dulu atau ta'rif dari la linafil jinsi. Apa itu la linafil jinsi? Adalah la yang masuk pada isim nakiroh yang menafikan hukum khobar pada seluruh jenis dari lafaz yang dimasuki la. Oke. Jadi la nafil jinsi itu adalah la yang masuk pada isim nakiroh. Jadi jelas ya, kriteria pertama adalah masuk pada isim nakiroh. Nah, tapi di sini kita masih ada keserupaan dengan la hijazi, apa la nafil wahdah, la nafil wahdah. Karena sama-sama juga masuk pada isim nakiroh yang menafikan hukum khobar, menafikan dalam hal mentiadakan khobar, apa hukum dari khobar. Kalau contoh di sini la rajula hadirun berarti nggak ada yang datang, maksudnya kayak gitu. Berarti hukumnya di sini kan khobarnya kan hadirun teko. Kalau dinafikan berarti nggak datang. Nah, hukum khobar pada siapa? Pada seluruh jenis dari lafaz yang dimasuki. Ini yang menjadi pembeda antara la nafil jinsi dengan la nafil wahdah. Kalau nafil jinsi itu menafikan pada seluruh jenis. Berarti siapapun yang masuk dalam jenis tersebut, maka hukum pada khobar dinafikan darinya. Nggak ada pengecualian. Makanya dulu kan pembeda antara la nafil wahdah dan la nafil jinsi adalah kalau nafil wahdah sah untuk dikasih istisna atau misalnya diatofkan menggunakan bal. Misalnya la rajulun hadirun bal, la rajulun hadirun bal rajulani boleh. Nah, itu kalau la nafil wahdah. Tapi nafil jinsi nggak bisa seperti itu. Tidak bisa misalnya diatofi dengan bal. Dalam artian misalnya tiba-tiba ada yang tidak dinafikan. Berarti kalau ciri khas nafil jinsi itu adalah seluruh
jenis. Berarti siapapun yang masuk dalam jenis itu, maka hukum khobar ternafikan darinya. Contohnya ini, la rajula hadirun, ora ono jenis wong lanang. Hadirun iku teko. Berarti hukum hadir ini tidak terjadi pada semua yang masuk dalam jenis rajul. Gak ono wong lanang sing teko belas. Nah, itu namanya la nafil jinsi. Itu pengertian la yang masuk pada isim nakiro yang menafikan hukum khobar pada seluruh jenis dari lafaz yang dimasuki oleh la. Masuki oleh la. Kemudian yang kedua yaitu tentang amal, karena kan ini bahasanya masih dalam keluarga inna, la nafil jinsi diakui sebagai keluarga lah. Nah, untuk amal la nafil jinsi ini bisa beramal sebagaimana inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan mubtada jadi isimnya dan merofakkan khobar dijadikan sebagai khobarnya. Baik lanya mufrad dalam artian tunggal, lanya tunggal, atau mukarror atau lanya diulang-ulang. Berarti ada pengulangan la, ada dua ada dua, contohnya la haula wala quwata. Ini yang namanya pengulangan la haula wala quwata. Tapi tentu saja karena la ini bukan keluarga asli dari inna, untuk bisa mendapatkan tansibul isma atau faul khobar, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu istighraqul jinsi. Nah, ini yang paling pokok. Berarti karena di sini yang bisa menjadi saudaranya inna dalam beramal adalah menafikan seluruh jenis, maka harus punya mana istighraqul jinsi, menghabiskan semua yang masuk dalam jenis. Makanya ini supaya beda dengan la nafil wahdah, berarti istighraqul jinsi. Nah, tahunya dari mana? Ini tentu saja dari mukhatabnya. Makanya untuk syarat yang pertama ini kita abaikan dulu saja, karena ini tergantung pada niat mukhatab. Apakah dia niatnya istighraq atau hanya nafil wahdah. Nah, tapi yang paling utama ya tadi itu, kalau adalah yang ditujukan nafil jinsi, maka dia sudah memenuhi satu syarat untuk bisa beramal seperti inna. Syarat yang kedua, isim dan khobarnya berupa nakiroh. Isim dan khobarnya berupa nakiroh. Berarti kalau berupa ma'rifat otomatis tidak jadi beramal. Berarti terus lanya bagaimana? Ya lanya ya mulghoh atau isanya ihmal. Nafil jinsi tapi ihmal. Kemudian yang ketiga, antara la dan isim tidak ada pemisah, tidak ada fasil. Berarti la dengan isim langsung ketemu, nggak boleh dipisah. Kalau terpisah otomatis lanya tidak beramal atau ihmal. Terus yang keempat, tidak kemasukan huruf jar, tidak kemasukan huruf jar. Nah, karena la nafil jinsi ini ya dia kalah pamor dengan huruf jar kalau masuk dalam isim, maka kalau kemasukan huruf jar otomatis nanti tidak bisa tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, kita kasih contoh. La rajula musafirun. Ini contoh yang pertama. La rajula walam ro'ata musafirun. La rajulun musafirun. La sa'idun fiddari wala khalilun. La fiddari rajulun walam ro'atun. Safartu biwazatin. Nah, ini contoh pola pemasangan la. Terus diantara sekian contoh ini mana yang benar? Ya tentu saja yang saya kasih warna hijau. Itu yang memenuhi kriteria. Pertama di sini istighraqul jinsi. Semua jenis. Anggap saja ketika saya mengucapkan la rajula ini, niatan saya adalah bahwa memang tidak ada satupun laki-laki yang pergi. Nah, itu berarti kita anggap saja syarat pertama udah masuk. Kemudian syarat yang kedua, isim dan khobar berupa nakiroh. Rajulun ini nakiroh,
musafirun juga nakiroh. Nah, antara la dan isim tidak dipisah, la dan rojul langsung ketemu, nggak ada fasil di tengahnya. Terus tidak kemasukan huruf jar, di sini la-nya tidak kemasukan jar, murni di depannya nggak ada apa-apa. Maka lafadz la rojula musafirun yang dulunya rojulun musafirun mungkin, nah itu ketika kemasukan la nafil jinsi menjadi la rojula musafirun. Nah, ini memenuhi syarat. Atau yang kedua, ini contoh yang mukaror atau la-nya berulang. Kalau di atasnya di sini ada la haula wala quwata, nah kita ganti la rojula walam ro'ata musafirun. Nah di sini ada la kemudian berulang, okay? La wala. Kemudian saatnya kita anggap saja sudah istighraq. Pokoknya tidak ada baik laki-laki maupun perempuan yang bepergian ora ono. Wis pokoknya gak ono sing mangkat kabeh. Itu kita anggap saja saya niatnya adalah istighraqul jinsi. Karena saya lagi untuk yang pertama ini hanya bisa diketahui dari niat mutakalim. Sedangkan kita mukhatab ya yang mengarahkan, yang sampai diomongi ya kita khusnudon itu istighraqul jinsi biar pas contohnya. Nah, kemudian ini yang dua, berarti secara otomatis di sini adalah, nah ini pola yang benar, berarti sudah memenuhi syarat ya. Berarti kalau ada 4 syarat, yang pertama kita abaikan saja supaya lebih mudah, karena kalau yang ini itu kita nggak bisa tahu kecuali kalau kita tanya sama redaktornya. Kalau yang ini bisa kita ciri ya, karena kelihatan semua. Adapun contoh yang ketiga, la rajulun musafiron, ini kita anggap saja la di sini nafil wahdah atau la yang serupa dengan laisa yang tarfaul isma wa tansibul khobar. Okay. Nah, karena kita di sini mengandaikan la di sini bukan istighraqul jinsi, dan kita menganggap inilah nafil wahdah, maka rajulun menjadi isimnya la yang serupa dengan laisa, musafiron jadi khobar la yang serupa dengan laisa. Ya, berarti di sini contoh yang salah untuk nafil jinsi. Berarti salah kamar bos, itu yang kemarin bahasannya. Nah, kemudian yang ketiga, la sa'idun fid dari wala khalilun. Nah, di sini adalah terus setelah la ternyata tidak berupa nakiro, di sini berupa isim ma'rifat. Sa'id ini kita masukkan dalam nama lah, alam. Ora ono Sa'id ning jero omah dan juga ora ono Khalil. Nah, berarti kalau isimnya la tadi berupa isim nakiro atau isim ma'rifat, maka otomatis la-nya ihmal, tidak beramal tansib wa tarfa'u. Kemudian ada kewajiban untuk mentikror atau mengulang la, mengulang la. Nah, kalau diulang berarti otomatis ya beda antara la yang pertama dan yang kedua, isinya beda. Tapi di sini intinya tidak beramal. Berarti kalau ada pola seperti ini, loh, ini berarti mirip tikor yang atas, cuma karena di sini nakiro maka benar semua. Tapi karena di sini ma'rifat, ya otomatis ini contoh yang salah. Ya awas, jangan tertipu. Dipahami polanya. Kemudian yang selanjutnya, la fid dari rajulun walam ro'atun. Oke, di sini adalah isimnya di sini nakiro. Rajulun ya nakiro, tikor juga sama, imro'atun juga nakiro. Tapi karena antara la dengan isimnya ada fasil atau pemisah, maka walaupun isim dan isimnya berupa nakiroh, la di sini gagal beramal. Berarti ini tetap susunan mubtada khobar lafid dari ora iku tetap ing dalam omah rajulun utawi wong lanang, walam ro'atun lan ora utawi wong wadon. Berarti kembali mubtada khobar. Berarti ketika gagal, kecuali yang ini, kalau yang ini kita anggap saja itu la yang serupa dengan laisa. Nah, kemudian contoh yang terakhir, safartu bila zadin. Nah, di sini adalah tapi sebelumnya kemasukan huruf jar ba, maka secara otomatis la amalnya batal karena kalah dengan ba. Berarti zadin di sini dibaca jar karena ada huruf jar.
Nah, itu untuk pengenalan dulu ya. Berarti kita slow dulu, kita kurangi gasnya. Ini juga menggos-menggos buat video tiap hari itu ya juga lumayan menguras tenaga dan pikiran. Jadi kita slow dulu ya, insya Allah akan tersampaikan semua, okay? Akan tersampaikan semua. Jangan khawatir, jangan khawatir. Yes, pokoknya yang penting Anda punya kuota. Kalau nggak punya ya udah nebeng sama wifi tetangga. Yang penting jangan nyolong wifi, jangan bobol password. Ya, lakukan penebengan yang legal, jangan ilegal. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Bisa diulang-ulang kembali untuk lebih memahamkan dan juga lebih masuk ke dalam hati ya, sehingga tidak hanya didengarkan saja, karena ilmu itu kan memang harus sering didengar ya. Penjelasan harus sering didengar, karena kalau sekali itu ya biasa, mungkin masih belum ngeh atau belum mengerti. Tapi kalau sering kita ulang-ulang, insya Allah lama-kelamaan akan mengerti ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu dari saya. Yang di rumah ya, tetap jaga kesehatan, jaga fokus, dan jangan kelayapan kalau tidak diperlukan. Tetap di rumah, patuhi anjuran pemerintah. Sampai berjumpa lagi di madrasah tercinta, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.